Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Balas dendam ilmu hitam. Mereka harus menerima rasa sakit yang sama. Saya terima nikah dan kawinnya Ranisa Humairah binti Haji Saifullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Senyum bahagia mengiringi selesainya prosesi ijab kabul malam itu. Mereka berkata, anak Haji Saifullah pastilah akan bahagia dan ruhoi rahayu dalam menjalani hidup rumah tangga. Bahkan Haji Saifullah sudah menyiapkan rumah seharga ratusan juta untuk anak dan menantunya tinggal. Acara pun dilanjutkan dengan membaca doa selamat. Lalu pengantin duduk sebentar di atas pelaminan dalam rumah untuk berfoto sambil bersenda gurau. Akan tetapi 7 hari setelah pernikahannya, Ranisa jatuh sakit. Tubuhnya membengkak dari ujung kaki hingga ke wajah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Sudah diperiksakan ke beberapa ahli kesehatan, tapi jawabannya yang didapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nisa terkena penyakit biri-biri, dan ada pula yang mengatakan alergi. Entah penyakit apa sebenarnya yang menyerang Nisa. Pihak keluarga pun tak ada yang tahu. Yang pasti mereka masih berusaha mengobati Nisa. Tapi di saat-saat seperti itu pula lah, suami Nisa malah berniat menceraikannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Saya sebenarnya tidak mau mengatakan hal ini, tapi mohon maaf, saya terpaksa juga harus mengatakannya. Awal bulan besok saya akan pergi ke wilayah Kota Baru untuk mengurus bisnis ayah saya di sana. Mungkin saya akan berada di sana selama setengah tahun, dan berhubung Nisa sakit, saya tidak bisa mengajaknya ke sana. Maka dari itu saya terpaksa harus mentalak satu Ranisa Humairah binti Haji Saifullah. Saat ini juga saya melepaskan tanggung jawab saya terhadap Nisa, dan saya serahkan dia kembali kepada Anda selaku orang tuanya. Pak Haji Saiful memegangi dadanya yang seketika terasa sesak setelah mendengar ucapan sang menantu. Tega sekali kau, bentak kakak tertua Nisa yang tengah menggendong anak balitanya itu. Tega bagaimana kak? Ranisa sekarang sakit. Untuk merawat dirinya sendiri saja, dia tidak bisa. Apalagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Lagi pula saya di sana untuk bekerja, bukan untuk liburan. Yang bisa membawa atau mengurus istri yang sedang sakit seperti ini. Keluarga Nisa benar-benar tak menyangka jika perkataan seegois itu diucapkan oleh lelaki yang berwajah kalem, manis dan murah senyum. Seperti lelaki yang sekarang duduk di hadapan mereka itu. Dengan santainya, lelaki itu pergi dari rumah tersebut setelah menjatuhkan talak pada Nisa yang terbaring sakit. Kau sabar, sekarang ini kita harus fokus pada kesembuhan Nisa, ujar kakek Jan, kakek Nisa yang merupakan orang tua dari ayahnya Nisa. Karena obat-obatan tak juga bisa menyembuhkan penyakit Nisa, akhirnya pihak keluarga membawa Nisa berobat ke tempat lain, tempat yang sangat jauh dari kota mereka saat itu. Butuh 2 hari perjalanan ke sana. Mereka melewati jalanan yang berbatu bercampur tanah kuning yang tidak bisa dibayangkan licinnya jika hujan lebat turun. Kiri kanan jalanan selebar 12 meter itu hanya terlihat pepohonan karet yang tinggi dan sama sekali tidak terlihat ada rumah ataupun warung di sepanjang jalan tersebut. Saat mobil berbelok ke arah jalan yang lebih kecil, sekitar 500 meter, barulah mereka melihat rumah.
Itu pun jarak antara rumah ke rumah lainnya lumayan jauh. Ibunya Nisa membuka kaca jendela mobil itu, dan seketika aroma wangi durian merebak masuk ke dalam mobil, membuat mereka langsung menelan ludah. Terlihat anak-anak tanpa baju dengan tubuh penuh tanah berlarian sambil menenteng durian di tangannya. Ibu Nisa tersenyum melihat anak-anak itu. Ia teringat masa-masa kecilnya dulu. Tanpa ia sadari, seorang lelaki tua menatap mobil itu dengan tajam. "Tutup kacanya, Ma. Mama tidak lihat itu ada orang aneh menatap Mama terus," ujar adiknya Nisa yang duduk di belakang. "Hus, jangan bicara sembarangan, Ki," tegur kakek Jan. Rizkia putri yang saat itu berusia 15 tahun tersebut langsung terdiam. Ia sama sekali tak berani menjawab jika kakeknya sudah berbicara. Entah kenapa, tapi sangat sulit rasanya mengeluarkan kata-kata jika kakek Jan sudah berbicara. Padahal kakek Jan sendiri bukanlah orang yang pemarah, apalagi suka memukul. Kakek Jan tidak seperti itu. Beliau lembut dan penyayang. Sampai-sampai bila ada musyawarah keluarga, beliau akan mendengarkan dan meminta pendapat setiap keluarga, tak terkecuali anak kecil, untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Hal itu sangat jarang dijumpai. Umumnya orang-orang yang lebih tua tak akan ambil peduli apa pendapat anak cucu mereka, karena menganggap yang lebih tualah yang paling berpengalaman. Tapi itu tidak berlaku di keluarga kakek Jan. Baru 4 kilometer melewati jalanan yang kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga. Kini mereka mulai melihat pemandangan di kiri kanan jalan berupa pohon-pohon tinggi. Singkatnya, setelah melewati 12 kilometer jalan tersebut, mereka sampai di persimpangan. Jalan besar yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jalan besar sebelumnya. Mereka mengambil jalan ke sebelah kanan. Di sepanjang jalan itu mereka berkali-kali berpapasan dengan truk dan Volvo yang mengangkut batu bara. "Apa masih jauh, Kek?" tanya Rizkia. "Rasanya masih lumayan jauh. Kita bahkan belum melewati gunung yang dipenuhi pohon durian. Biasanya bila musim durian begini, pasti di pinggir jalan di bawah gunung itu banyak orang-orang yang pulang mencari durian. Nah, setelah itu, nanti sekitar beberapa kilometer ada persimpangan menuju desa. Kita masuk ke jalan itu." "Aduh," keluh Rizkia. "Memangnya kenapa? Apa kamu ingin buang air kecil?" tanya Jumiah yang merupakan saudara kandung Haji Saifullah. "Iya, Cil, kepingin buang air kecil," jawab Kia. Mendengar jawaban Kia, Haji Saifullah yang menyetir itu pun lantas menempikan mobil agar Kia bisa buang air kecil di semak-semak. Mau tak mau akhirnya Kia terpaksa buang air kecil di semak-semak yang ada di pinggir jalan, berbekal setengah botol air mineral sisa minuman tadi. Setelah Kia selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kamu izinkan saat buang air kecil di sana tadi?" tanya kakek Jan. "Tak sempet, Kek." Kakek Jan menghela nafas panjang, mulutnya berkomat-kamit seperti sedang berbicara, namun suaranya tidak terdengar sama sekali. Papan bertuliskan "Selamat datang di desa D" itu terpampang di depan jalan yang menanjak tersebut. Mobil perlahan-lahan membelok dan memasuki jalan menanjak dengan jalan dipenuhi batu-batu berukuran seperti kepalan orang dewasa. "Rusak parah jalanannya sekarang," ucap kakek Jan. Sekitar 400 meteran melewati pepohonan karet yang rimbun, mobil akhirnya sampai di area lapangan bertanah kuning. Mobil parkir di lapangan tersebut karena rupa-rupanya jalan ke rumah orang yang akan didatangi itu berada di dalam kebun karet. Sementara para perempuan menunggu, kakek Jan dan Haji Saifullah pergi lebih dulu dengan melewati jalan setapak yang panjang. Ia duduk menunggu dengan wajah yang tampak bosan. Bagaimana tidak? Karena desa yang mereka datangi itu sangat kecil dan banyak sekali terdapat anjing-anjing yang berkeliaran. "Ia masih takut anjing?" tanya Acil Jumiah, atau yang lebih akrab dipanggil Miah.
Masih Cil, jawab Kia pendek. Sekitar hampir setengah jam, akhirnya mereka melihat Haji Saifullah kembali ke mobil. Ia membawa gerobak yang mungkin dipinjamkan oleh orang yang akan menyembuhkan Kak Nisa. Nisa diletakkan di dalam gerobak bersama beberapa barang-barang yang mereka bawa. Haji Marlinah berjalan lebih dulu bersama dengan Kia, sementara Acil Mi'ah berjalan di belakang gerobak. Sesekali tangannya mendorong gerobak yang ditarik oleh Haji Saifullah itu. Setelah keluar dari jalan setapak tersebut, mereka langsung berada di sekitaran halaman yang sangat luas. Ayam dan anjing berkeliaran di sekitaran halaman itu. Sebuah rumah tunggal berdiri kokoh di tengah-tengahnya. Rumah itu membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih tenang. Seorang lelaki berusia 30 tahunan turun untuk membantu mengangkat tubuh Nisa. Nisa dibaringkan di sebuah kamar sempit berukuran 2x2 meter persegi dengan satu ranjang yang juga berukuran kecil. Setelah pamit pada Kia yang menemani kakaknya tersebut, lelaki itu pun keluar. Kakek Ijan memperkenalkan satu persatu keluarganya yang ikut. Ini Marlinah, menantuku, dan ini Jumi'ah, anakku, adik dari Saifullah. Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Saya Robert, anak dari Liau Amuk. Pak Jan ini berteman akrab dengan ayah saya, ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Oh iya, adikmu yang namanya Samuel itu di mana sekarang? Ingat, 20 tahun yang lalu aku kemari. Samuel pasti duduk di pangkuanku. Sekarang tentu dia sudah besar ya, ujar kakek Jan. Samuel itu adik Onyi Tatu denganku, maksudnya masih satu kakek. Saat Pak Jan rutin datang kemari, itu kan usia Samuel masih kisaran 4-5 tahunan. Dan pada usia 7 tahun dia ikut ibunya ke kampung. Saya masih ingat betul kejadiannya waktu itu, karena kan saya memang lebih tua dari Samuel. Pantas 3 tahun yang lalu aku kemari sudah tak pernah bertemu dia lagi. Kasihan anak itu. Lalu setelah kamu lihat tadi, bagaimana keadaan cucuku si Nisa? Apa memang penyakitnya itu kerjaan orang? Ujar kakek Ijan mengalihkan pembicaraan. Sepertinya begitu, karena saat saya mengangkat tubuhnya tadi, saya merasa suhu panas di tubuhnya itu agak lain. Tapi nanti malam akan saya pastikan dulu. Kakek Ijan menghela nafas. Haji Saifullah bersama istri dan Mi'ah beristirahat di atas kasur tipis yang disediakan oleh Robert tadi. Sementara kakek Jan keluar bersama Robert. Bet, tolong jangan kamu beritahu mereka tentang apa yang aku lakukan 20 tahun yang lalu ya. Kalau mereka tanya, katakan saja aku berobat, ujar kakek Jan mewanti-wanti pada Robert yang berjalan di sampingnya itu. Robert mengangguk, rupanya ini alasan kakek Jan mengajaknya berjalan-jalan. Tiba-tiba dari arah jalan setapak muncul seseorang diiringi seekor anjing yang terus menyalak. Mau beli daging babi kah? Tanya orang itu dalam bahasa Dayak Murung. Tidak dulu, aku ada tamu orang Islam, jawab Robert. Kalau kamu mau beli tidak apa-apa Bet, jangan pedulikan kami, ujar kakek Jan. Robert hanya tersenyum pada kakek Jan, namun tetap menolak untuk membeli daging babi dari pemburu yang menjual daging tersebut. Robert menangkap salah satu ayam kampung yang berkeliaran. Ia bermaksud untuk menyembelih ayam itu untuk lauk makan mereka, para tamunya. Pak Jan dan keluarga bisa makan ayam kampung? Tanya Robert. Tentu saja bisa. Syukurlah, tapi saya tidak bisa menyembelih ayam. Jadi Pak Jan saja yang menyembelihnya ya. Setelah ayam dibersihkan dari bulu-bulunya, Acil Mi'ah mulai memotong-motong ayam dengan ukuran kecil-kecil. Semua peralatan masak pun dibongkar dari dalam lemari yang memang dikhususkan untuk tamu yang beragama Islam. Setelah masakan dihidangkan bersama dengan nasi panas yang masih mengepulkan asap itu, keluarga Pak Jan dan Robert pun mulai mendekat. Mereka makan dengan lahap. Bahkan Robert berulang-ulang kali memuji masakan Acil Mi'ah yang sangat lezat itu. Kau belum beristri kan Pet? Dia juga belum bersuami. Kalau kau mau, kau boleh ambil dia jadi istrimu.
ujar kakek Jan diiringi tatapan bingung keluarganya. Robert sendiri hanya tersenyum. Ia tahu itu hanya gurauan dari kakek Jan yang memang selalu mudah bercanda sejak dahulu. Malam harinya sekitar pukul 8 malam, Robert dan kakek Jan masuk ke dalam kamar di mana Nisa berada. Robert duduk di lantai, tepat di samping ranjang itu. Matanya terpejam. Sebelah tangannya mengepal dan yang lainnya diletakkan di kepala Nisa. Perlahan-lahan Robert mulai berkeringat dingin, sementara itu kakek Jan hanya memandanginya dari sudut kamar. Wajahnya ikut menegang, manakala tubuh Nisa mulai bergerak-gerak seolah merespon sesuatu. Entah kenapa seketika Robert menarik tangannya dan menyentuh kepala Nisa. Seiring dengan itu, ia menatap lekat ke arah kakek Jan yang masih dalam posisi duduk. "Kita keluar, Pak," ujar Robert mengajak kakek Jan. Di luar kamar sudah terlihat anak menantu kakek Jan sudah menunggu mereka berdua keluar dari dalam kamar. "Bagaimana Nisa?" tanya Haji Saifullah pada Robert. Robert duduk lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan Haji Saifullah. "Dia terkena panah kalah, salah satu jenis panah yang sangat berbahaya. Karena selain memang pada dasarnya panah atau santet khas orang Dayak itu untuk membunuh secara perlahan atau memberikan siksaan menjelang kematian, media yang digunakan untuk panah kala itu pun merupakan satwa beracun yang tentu dalam jangka waktu yang telah mereka tentukan akan berakhir dengan kematian si korban. Jujur saya katakan kalau orang yang mengirim panah kala itu sangat dendam terhadap keluarga kalian," ujar Robert menjawab pertanyaan keluarga kakek Jan. Haji Saifullah saling tatap dengan keluarganya. "Siapa kira-kira yang mengirimkan penyakit itu?" "Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya tampak samar. Hanya api dendam yang terlihat membara," jawab Robert semakin membuat keluarga kakek Jan bingung dan berusaha menerka siapa dalang di balik semua ini. "Lalu bagaimana cara menyembuhkan Nisa? Kalau kau bisa menyembuhkannya, tolong sembuhkan. Berapapun biayanya, kau tak perlu khawatir, karena aku akan melakukan apapun untuk anakku." Robert lagi-lagi menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. "Masalahnya begini, sesajen untuk ritual pengobatan itu paling tidak besok atau lusa baru terkumpul semua. Karena beberapa bahannya hanya terdapat di hutan hulu sana. Dan perjalanan ke hulu bisa menempuh waktu lebih dari setengah hari menggunakan cis. Belum lagi saat masuk ke hutan kita harus berjalan kaki, yang entah berapa lama waktunya. Kalau kita beruntung kita akan langsung menemukan benda itu. Tapi kalau kena sial kita bisa bermalam di sana dan bersiap-siap diganggu para macan." Macan yang dimaksud di sini bukan macan hewan, tapi lebih ke makhluk halus yang sering mengganggu orang-orang di hutan. Lebih parahnya, mereka bisa menyerupai siapapun kerabat atau orang yang dikenal oleh si korban. Sudah banyak kejadian dan kesaksian orang-orang yang pernah kena ganggu makhluk itu. Biasanya mereka ini berkelompok minimal 2. Untuk mengetahui orang asli atau jelmaan macan itu, kita bisa melihat dari cara duduknya. Jika manusia, mereka akan duduk sedikit lebih di tengah. Tapi kalau macan, mereka tidak bisa duduk lebih jauh daripada pintu atau lubang. Karena itu mereka lakukan untuk menjatuhkan ekornya ke bawah. Meskipun mereka berubah ke wujud manusia, tapi mereka tidak bisa menghilangkan ekornya. Kembali ke cerita. Tapi saya akan usahakan, walau saya sendiri tidak yakin bisa mendapatkan benda itu di waktu yang singkat. Kakek Jan menghela nafas panjang, wajahnya terlihat murung dan seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Malam itu juga Robert pergi seorang diri ke hutan. Ia berpesan pada keluarga kakek Jan untuk jangan sungkan-sungkan di rumahnya ketika dirinya tidak berada di rumah. "Dapat atau tidak saya akan pulang lusa," ujar Robert sebelum pergi. Pagi itu di bawah mentari yang mulai bersinar terik, kakek Jan memberi makan ayam-ayam milik Robert dengan pakan ayam yang berada di bawah rumah.
Saat menabur makanan ayam itu, pikiran kakek Jan menerawang ke masa lalu. Masa di mana semuanya dimulai. Usia Jan saat itu kurang lebih 40 tahunan. Dan dulu beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar negeri yang berada di kotanya. Jan adalah salah satu guru terbaik di sekolah itu. Ia sangat disukai oleh semua anak murid tanpa terkecuali satupun. Ia juga sudah mengabdikan dirinya mengajar di sana cukup lama. Dan keinginannya sendiri dulu bukan hanya sekedar menjadi guru mengajar biasa, melainkan ia ingin duduk di bangku kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah di sana. Tapi apalah daya, impiannya semakin semu ketika kepala sekolah yang lama meninggal lalu digantikan oleh kepala sekolah baru. Seperti tak ada jalan untuk mencapai impiannya. Belum lagi kepala sekolah yang baru ini mulai mengambil lebih banyak perhatian dari guru-guru lain dan murid-murid sekolah. Padahal tak ada yang berubah, karena murid-murid di sekolah tetap menghormati dan menyayangi Pak Jan seperti sebelumnya. Namun Jan merasakan hal yang berbeda, yakni semua perhatian murid dan rekan-rekan gurunya hanya tertuju pada kepala sekolah yang baru itu. Memang kepala sekolah itu sangat ramah dan baik sekali. Bahkan tak jarang Pak Jan mendengar orang tua murid memuji kebaikan Pak Kepsek. Itulah yang membuat rasa iri dengki dan ingin menyingkirkan Pak Kepsek begitu saja terlintas di benaknya. Tapi niatnya itu tidak kesampaian. Hingga suatu hari ada salah satu temannya yang meminta diantarkan ke pedalaman Kalimantan Tengah untuk berobat dari penyakit non-medis. Karena hanya Jan yang memiliki mobil di lingkungan tersebut, akhirnya Jan pun bersedia mengantarkan temannya ke pedalaman. Awalnya Jan sesumbar tak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi setelah merasakan sendiri, barulah ia percaya dan langsung meminta maaf pada dukun itu yang bernama Amuk. Dan dari situ muncullah niat jahatnya untuk menyingkirkan Pak Kepsek. Sebulan setelah kepulangannya mengantar sang kawan untuk berobat, Jan pun kembali lagi mendatangi Amuk. Saat ia datang untuk yang kedua kalinya itu, Jan membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak Amuk, yakni Robert dan Samuel. Samuel yang pada saat itu bertubuh lebih kecil dari Robert, tanpa rasa takut langsung duduk di pangkuan Jan. Jan yang pada dasarnya memang menyukai anak-anak tentu sangat senang dengan Samuel. Berbeda dengan Robert yang bertubuh besar dan hanya duduk di dekat pintu sambil terus menatap lekat pada Jan dan Samuel. Lamunan kakek Jan terhenti ketika mendengar Haji Saifullah memanggilnya. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Perasaan saya tidak karuan, was-was dan takut, ujar Haji Saifullah. Tentu tak ada orang tua yang bisa tenang di saat anaknya terbaring sakit seperti itu. Aku dulu juga sama sepertimu di saat Miah masih kecil terkena sawan. Apa Robert akan berhasil mengobati Nisa? Kau jangan ragu, aku tahu siapa Amuk dan tentu Robert lah yang mewarisi semua ilmunya. Dan Robert juga sama seperti dia. Mendengar itu Haji Saiful merasa lebih tenang. Lalu ia dan kakek Jan duduk di pelataran rumah Robert, mengobrol hangat sebagaimana keluarga pada umumnya. Sementara di dapur, Acel Mia dan Kia sedang memasak makanan yang mereka bawa dari kota. Menjelang sore mereka melihat rombongan anjing muncul dari jalan setapak dan terus menatap ke arah rumah. Hingga terdengar suara salah satu anjing milik Robert menyalak dari depan rumah. Anjing hitam itu berdiri di depan tangga dan terus menyalak dengan mata tajamnya, menatap rombongan anjing di ujung jalan setapak. Anjing hitam milik Robert tak gentar sedikit pun, meski rombongan anjing yang berada di ujung jalan itu berjumlah lebih dari 5 ekor. Ia terus menyalak sampai akhirnya anjing-anjing tadi berbalik dan pergi. Anjing-anjing milik siapa tadi ya? Kenapa seperti bermusuh dengan anjing milik Robert? Tanya Acel Mia yang sedari awal mengintip dari celah dinding. Kakek Jan menggeleng. Entahlah, bisa jadi itu bukan anjing,
Jawab kakek Jan kemudian. Maksudnya? Tanya Kia. Banyak yang kau tak tahu tentang desa ini, Cuk. Desa ini penuh dengan misteri yang tidak ada di tempat kita. Di desa ini sangat banyak. Di sini juga sangat jarang terdengar kabar pencurian. Padahal rumah mereka jarang dikunci saat ditinggalkan. Contohnya seperti rumah Robert ini. Coba kau lihat di sekelilingmu. Di dinding itu ada mandau berlapis emas yang harganya tidak main-main. Di sana ada tas dan barang-barang lain yang kemungkinan berisi uang. Ujar kakek Jan menunjuk ke arah tas kulit yang tergantung di dekat tanduk rusa. Ia yang penasaran langsung berlari menghampiri ke arah tas Robert yang tergantung. Matanya terbelalak melihat isinya. Banyak sekali uangnya di sini. Kenapa paman itu meninggalkan uang segini banyak tanpa disimpan? Padahal ada tamu. Ia pun bisa hilaf kalau melihat uang seperti ini. Kakek Jan tersenyum. Jangan sampai ada niat buruk Muki, bahaya. Mendengar ucapan kakeknya, Kia lantas mengembalikan tas itu pada tempatnya. Kalau diambil memangnya kenapa, kek? Tanya Kia polos. Rumah-rumah orang di desa ini rata-rata dipasangi minyak lantuk. Minyak yang bisa membuat orang yang akan mencuri menjadi kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Meski keluarga si orang itu datang untuk mengeluarkannya, ia tetap tidak bisa bergerak. Kecuali kalau si pemilik rumah memaafkan perbuatannya, barulah orang itu bisa bebas. Ia bergidik ngeri membayangkan hal itu. Ya, kalau pemilik rumahnya baik, pasti dimaafkan. Tapi berbeda ceritanya kalau pemilik rumahnya jahat. Wih, gumam Kia. Makanya jangan sampai ada niat yang tidak baik saat kau memasuki rumah orang-orang di desa ini. Kakek pun dulu waktu pertama kali kemari pernah dikerjai ayahnya Robert. Sampai kakek minta maaf, barulah kakek bisa bernafas lega. Lanjut kakek Jan bercerita. Kakek dicekik, rambut-rambut panjang yang keluar dari dinding kah? Jadi membuat kakek tidak bisa bernafas? Tanya Kia penasaran dengan raut wajah yang serius. Kakek Jan tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Kia, ditambah ketika melihat ekspresi wajah gadis itu. Obrolan mereka terhenti ketika mendengar suara batuk seseorang dari bawah rumah. Diikuti suara anjing dan benturan di tiang rumah. Membuat Kia langsung merapatkan tubuhnya pada sang kakek. Ternyata yang datang adalah Robert dengan membawa satu pakulah penuh durian yang bercampur dengan layung, karang tungai, dan siwau. Kakek Jan Haji Saiful tampak kaget begitu melihat siapa yang datang itu. Bukannya katamu pulang lusa? Cecar kakek Jan dengan pertanyaan. Iya pak, memang niat saya pulangnya lusa. Tapi berhubung saya lagi beruntung, jadi saya tidak terlalu lama mencari benda ini dan langsung dapat. Ujar Robert seraya menunjukkan akar berwarna merah darah. Alhamdulillah, ujar Hajah Marlina dan Acil Mi'ah bersamaan. Saya malah sempat ikut mencari buah-buahan ini pak, jadi silahkan dimakan. Memang di sini sekarang sedang musim buah, jadi banyak yang ke hutan untuk mencari buah liar seperti ini. Itu pun tadi saya disuruh bawa banyak, cuma berhubung pakulah sudah penuh jadi saya tinggal sebagian di hutan. Ujar Robert. Ia bergegas ke dapur untuk mengambil parang, lalu ia meminta ayahnya untuk membuka buah-buahan itu. Namun Haji Saiful nampaknya sangat kesusahan membuka buah yang asing dan bahkan baru kali ini ia melihatnya. Robert yang baru saja akan pergi ke dapur langsung mengambil alih parang yang dipegang Haji Saifullah. Sulit mencuri hapatnya karena duri-durinya yang panjang, jadi kita belah dua begini aja agar lebih mudah. Ujar Robert mengajari cara membuka buah karang tunga tersebut pada Haji Saifullah. Enak sekali, ujar Kia mengambil lagi dan lagi isi buah itu. Robert tersenyum melihat tingkah anak dara itu. Coba yang ini, ujar Robert memberikan buah layung yang baru ia buka pada Kia. Ini enak juga, tapi makannya jangan terlalu banyak ya, nanti mabuk.
ujar Robert mengingatkan. Kia langsung menatap Robert. Benarkah bisa mabuk, Paman? Iya, kalau kamu memakannya terlalu banyak. Buah seenak ini kok menakutkan, ujar Kia membuat Robert tergelak. Nanti kamu coba buah rambutan hutan itu ya, rasanya juga enak dan hanya tumbuh di hutan. Macam-macam buah di sini ya, Paman. Oh iya, tadi sore ada sekumpulan anjing yang muncul dari jalan setapak itu. Tapi oleh anjingmu mereka disalak hingga akhirnya pergi, ujar kakek Jan. Biasa itu, Pak, mereka melihat siapa yang datang. Obrolan terhenti ketika Robert pamit untuk makan ke dapur. Kakek Jan sebenarnya ingin menanyakan kapan cucunya bisa diobati. Tapi ia urungkan karena melihat Robert sudah tertidur. Pagi hari ketika Robert memberikan ayamnya makan, kakek Jan menghampirinya. Kapan kira-kira Nisa bisa diobati? Tanya kakek Jan. Malam ini, Pak, jawabnya singkat. Tapi kira-kira apa cucuku bisa sembuh? Kalau penyakitnya saja bisa dibikin, berarti obatnya juga bisa menyembuhkannya. Kakek Jan menghela nafas panjang sambil mengangguk. Aku percaya padamu, ucap kakek Jan kemudian. Selesai makan pagi, Robert berpamitan untuk pergi. Entahlah dia mau kemana saat itu. Yang pasti ketika ia pulang sekitar pukul 12 siang, ia membawa beberapa macam bunga-bungahan dan bambu yang sudah dipotong. Rupanya Robert akan membuat lemang. Dan setelah lemangnya matang, Robert lanjut memasang kain di ruangan yang akan diadakan ritual pengobatan nanti. Ia juga mengambil darah ayam beserta hati ayamnya secara hidup-hidup. Ya, yang melihat itu dari jendela dapur terlihat bergidik. Kasihan ayamnya ya, Cil, bisik ia pada Acil Mi'ah. Selanjutnya Robert mulai menata bahan-bahan untuk perlengkapan ritualnya di tengah ruangan. Ia juga mengambil telur ayam dari dalam kandang ayamnya. Lalu telur itu diletakkan di atas beras di dalam sebuah wadah. Setelah Robert keluar, dia berjalan ke arah ruangan yang akan digunakan untuk ritual pengobatan. Ia tercengang menatap susunan bahan-bahan itu. Ada berbagai macam bunga, dedaunan seperti daun sawang hijau dan merah, darah ayam di dalam wadah, beras, dan lain-lain. Tiba-tiba pundak ia ditepuk oleh ibunya, membuat terlonjak kaget. Kenapa kamu? Tanya sang ibu. Itu lihat sesajennya, ngeri juga ya. Sekitar pukul 9 malam, Robert keluar dari dalam kamarnya. Ia mengenakan bawahan dari kain hitam dengan sabuk yang terbuat dari kain juga. Acil Mi'ah nampak terperangah melihat tubuh Robert yang tanpa baju tersebut. Di tangannya yang berotot terlihat sebuah tato yang semakin menambah gagahnya tubuh lelaki itu. Cie, goda Kia. Kia meringis ketika Acil Mi'ah mencubit lengannya. Ia juga mengenakan kalung yang seperti terbuat dari taring hewan, entah itu taring babi atau taring beruang. Cil, kalungnya itu taring apa? Bisik Kia. Taring babi sepertinya, tapi entahlah, Acil juga tidak tahu. Sebelum melakukan ritual itu, Robert terlebih dulu izin kepada Haji Saifullah dan kakek Jan untuk rela dan ikhlas apapun yang terjadi. Dengan berat hati mau tidak mau mereka mengiyakan, dan Robert pun memulai ritual itu. Ia memejamkan matanya, perlahan tubuhnya mulai bergerak-gerak. Robert berdiri dengan mata tertutup. Ia berjalan selangkah demi selangkah mengelilingi tubuh Nisa yang terbaring. Tubuhnya benar-benar bengkak. Perlahan-lahan langkah itu semakin recap, dan kemudian Robert mulai menari. Tariannya aneh dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Apalagi ketika ia mulai membuka matanya. Sepasang mata itu berwarna merah. Kia yang ketakutan langsung memeluk ibunya dengan erat. Mi'ah, coba kamu bawa Kia masuk dalam kamar, ucap ibunya Nisa. Tidak ah, aku malah takut di dalam kamar kak. Sini Kia, kalau kamu takut biar Acil bantu tutup matamu. Kia merapatkan tubuhnya pada Acil Mi'ah yang memeluknya dengan erat.
Robert mengambil akar merah yang berada di antara sesajen. Ia menggigit dan mengunyah akar itu seperti kerupuk, membuat kakek Jan seketika menutup mulutnya. Akar itu sangat kuat dan tidak mudah patah. Juga baunya yang menyengat serta rasanya yang pahit. Tak mungkin jika manusia bisa semudah itu mengunyahnya. Dulu ayahnya juga begitu ketika menyembuhkan orang. Selama ritual, mereka berada di bawah pengaruh makhluk lain atau yang disebut dengan kerasukan. Bisik kakek Jan pada Haji Saifullah. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati ketika angin mulai berhembus. Ia semakin erat memeluk ibunya. Kini langkah Robert tak terdengar sama sekali. Dari lantai papan yang diinjaknya pun hening. Hewan itu menjelati Kak Nisa, bah. Jerit Kia menunjuk ke arah Nisa dibaringkan. Haji Saifullah lekas menoleh, namun sama sekali tak terlihat apapun. Semuanya begitu gelap. Lampu kembali menyala. Seketika semua mata tertuju ke arah tubuh Nisa yang sudah basah dan berlendir. Sementara Robert duduk cukup dekat jaraknya dengan kepala Nisa. Di tangannya tergenggam daun sawang, sementara di mulutnya sudah tergigit besi patahan pisau. Untuk sesaat tubuh Robert mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Hening. Di luar rumah anjing terus-terusan menyala. Pertanda apa ya? Gumam Ajal Mia. Doakan saja semoga keponakanmu berhasil disembuhkan. Keluarga kakek Jan hanya bisa menunggu tanpa tahu apa yang sedang terjadi pada Robert. Lelaki parubaya itu berhadapan dengan Robert. Apa yang keduanya pakai pun hampir sama. Lelaki parubaya itu berhadapan dengan Robert. Apa yang keduanya pakai pun hampir sama. Pedang dengan ujung mata mengkilat berada di genggaman tangan kedua orang itu. Robert memulai percakapan yang di situ tidak diberitahukan lebih jelas isi percakapannya seperti apa. Namun si lelaki parubaya tak mau menggubris dan malah menyerang Robert lebih dulu. Robert yang sudah bersiap tentu dengan mudah menghindari serangan itu. Daripada salah satu di antara kita mati di sini, lebih baik kau tarik penyakit itu dan kembalikan pada orang yang menyuruhmu, ucap Robert sambil terus berusaha menghindar. Tangannya terkena tebasan pedang si lelaki parubaya. Kali ini Robert benar-benar sudah marah. Dengan gencar ia menyerang si lelaki parubaya hingga benar-benar terpukul mundur dalam pertarungan. Si lelaki parubaya terbatuk darah. Ketika Robert sudah bersiap hendak menghujamkan pedang di perutnya, dengan suara memelas dan terbata-bata ia memohon maaf pada Robert dan bersedia mencabut penyakit dari Nisa dan mengirimkannya kembali pada orang yang menjadi dalang di balik semuanya. Baik, aku pegang kata-katamu. Tapi kalau kau ingkar, kita akan kembali bertemu di sini. Dan jika itu sudah terjadi, satu di antara kita berdua pasti ada yang mati. Atau kita akan bertarung hingga sama-sama mati. Robert membuka matanya. Ia menyeka keringat di tubuhnya. Nafasnya masih tak beraturan. Bagaimana, Bet? Cecar kakek Jan dengan pertanyaan. Dukun yang mengirimkan penyakit itu bersedia mengembalikan penyakit tersebut pada orang yang menyuruhnya. Tapi apa kau yakin dia akan mau mengembalikannya? Tanya kakek Jan. Saya tidak yakin, maka dari itu saya akan pantau terus. Apa kau sudah tahu siapa dalangnya, Pet? Tanya Haji Saifullah. Robert tak menjawab, matanya menatap kakek Jan. Katakan saja. Saya belum tahu, ujar Robert. Biarkan dulu cucu bapak di sini. Malam ini saya akan secepat mungkin menyelesaikannya. Lanjut Robert. Robert melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan keluarga kakek Jan. Entah apa yang akan ia kerjakan seorang diri di dalam kamarnya. Mereka mengira semuanya sudah berakhir, namun ternyata sedikit pun itu belum berakhir. Hampir 2 jam lamanya, Robert berada di dalam kamar yang terkunci. Suasana semakin menegang ketika sayup-sayup terdengar suara beberapa orang yang beracau mengelilingi rumah itu berulang-ulang kali.
Haji Saifullah mengepalkan tangan dan meletakkan kepalan tangan di depan mulut, seolah sedang menghalangi mulutnya berbicara. Sementara kakek Jan beberapa kali berdehem untuk memberitahukan keberadaan orang di dalam rumah pada orang-orang yang beracau di luar. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, angin kencang masuk ke dalam rumah membawa aroma busuk menyengat. Ibunya Nisa lantas beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu, lalu kemudian menutup dan menguncinya. Tapi tidak berapa lama kemudian, ketika ibunya Nisa akan kembali duduk, pintu itu kembali terbuka lebar. Robert berjalan keluar kamar dan mengambil lemang, yang di ujung-ujung lemang sudah diberi telur ayam dan hati ayam rebus. Ia membawa beberapa lemang itu keluar rumah. Anehnya begitu Robert keluar rumah, terdengar suara langkah berat yang mengikutinya dari belakang. Dan pelan-pelan pintu itu tertutup dengan sendirinya. Mengagetkan Kia dan Ajal Miah yang sedari tadi mengikuti pergerakan Robert. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam kala itu. Mata mereka sudah berat karena mengantuk. Tapi tak ada satupun yang bisa memejamkan mata sebelum mendengar penjelasan dari Robert. Robert adalah orang yang penuh misteri. Entah apakah yang sedang ia coba sembunyikan dari mereka. Tapi dari gelagatnya yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Itu membuat mereka menjadi semakin penasaran. Kakek Jan mengikuti Robert turun ke tanah. Mata tuanya menangkap tubuh Robert di depan jalan setapak sedang berdiri di sana. Ia berjalan menghampiri Robert, namun tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara yang tak asing memanggilnya. "Mau kemana, Pak?" tanya Robert. Ketika kakek Jan menoleh, memang itu adalah Robert dengan sebuah lemang di tangannya. Lalu yang berdiri di depan jalan tadi. Dan jantung kakek Jan berdegup tak karuan ketika kembali melihat ke arah depan jalan setapak. Di sana tak ada siapapun. "Ada apa ini sebenarnya, Bet? Aku yakin kau pasti sudah tahu siapa dalangnya, bukan? Kenapa kau merahasiakannya?" Robert menghela nafas panjang. Ia mengajak kakek Jan duduk di bangku yang terbuat dari bambu. Lalu pelan-pelan ia mulai menceritakan semuanya. "Bapak ingat dengan orang yang menjadi saingan Bapak dulu? Si kepala sekolah itu?" "Iya." "Tapi bukankah dia sudah lama mati?" "Dia memang sudah lama mati. Dia mati di tangan Liau ayahku, di bawah suruhan Bapak waktu itu." "Iya, lalu?" "Keluarganya menuntut balas, Pak, dan cucu Bapak yang terkena imbasnya." "Sekarang bagaimana?" "Panah kala itu sudah dikembalikan, tapi saya ragu ini akan jadi akhir semuanya, karena balas-membalas hanyalah akan melahirkan dendam lainnya." Kakek Jan terdiam, pikirannya berkecamuk, tak tahu apa yang harus ia katakan. "Mari masuk, Pak," ujar Robert. "Tunggu, siapa keluarganya itu?" tanya kakek Jan. "Menantu anak Bapak, suami dari cucu Bapak sendiri," jawab Robert singkat. "Kau serius?" Robert tersenyum. "Tak ada alasan untuk aku berbohong, Pak. Bahkan Bapak sendiri tidak menceritakan kehidupan cucu Bapak kepada saya, kan? Lalu bagaimana saya mengetahuinya?" Robert benar, mereka tidak menceritakan apa-apa tentang Nisa selain penyakitnya. Robert masuk mendahului kakek Jan dan memulai ritual selanjutnya. Bunga-bungahan itu ia tebarkan di sekitaran tubuh Nisa, dan telur itu digunakan untuk menggelindingkan di tubuh Nisa yang bengkak. Cukup lama ia melakukan hal itu di tubuh Nisa, sampai akhirnya ia mengoleskan darah ayam pada bagian lantai di ujung kepala Nisa, di samping kiri, kanan, dan juga di bagian kaki. "Malam sudah sangat larut, kalian beristirahatlah, semuanya sudah aman," ujar Robert. Pagi itu Ajal Miah mendekati Robert. Ia tak sanggup lagi memendam rasa penasarannya. Dan hari itu ia bertekad untuk bertanya sendiri pada Robert tentang dalang di balik sakitnya Nisa, sang keponakan.
Dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan itu membuat Robert pusing. Di satu sisi ia tak ingin membongkar rahasia gelap kakek Jan, dan di lain sisi ia tak ingin membuat Ajel Mi'ah merajuk. Orang jauh, jawabnya singkat. Lalu alasannya mengirimkan itu pada Nisa apa? Dan bukannya di awal kau mengatakan kalau yang mengirimkan penyakit itu adalah orang yang sangat dendam dengan keluarga kami. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Mi'ah, kenapa kau mengganggu Robert? Hah? Jawab kakek Jan. Aku penasaran dengan dalangnya, dan aku ingin meminta jawaban jujur dari Robert. Apa salah? Salah, karena kau memaksa, bentak kakek Jan. Ajel Mi'ah terdiam. Robert yang melihat Ajel Mi'ah seperti itu menjadi tidak tega. Biarkan saja dia, Bet, ujar kakek Jan menghalangi Robert yang akan mengejar Mi'ah masuk ke dalam rumah. Keadaan Nisa hari itu sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan bengkak di tubuhnya sudah mulai mengempis sedikit demi sedikit. Peluh terus keluar dari tubuhnya, dan kialah orang yang paling setia mengelap tubuh kakaknya. Terima kasih Robert, nanti kalau kau ke provinsi kami, mampirlah ke rumahku. Kami akan sangat senang menyambutmu, ujar kakek Jan. Robert tersenyum. Kalaupun saya ke rumah bapak, mungkin saya akan langsung melamar. Kakek Jan terperanjat kaget, sementara Ajel Mi'ah hanya tersenyum-senyum dengan wajah menunduk. Haji Saiful tertawa nyaring menatap Mi'ah. Syukurlah kau tak jadi perawan tua, ujar Haji Saiful terdengar seperti mengejek, membuat raut wajah Ajel Mi'ah menjadi masam. Mereka tertawa di akhir perpisahan hari itu. Sementara dari kabar yang beredar ketika keluarga kakek Jan sampai di daerah tempat tinggal mereka mendapat kabar bahwa menantu Haji Saiful meninggal dunia dalam perjalanan bisnisnya. Mereka menganggap itu karma karena menceraikan istri yang sakit. Namun kakek Jan tak berkomentar sedikit pun. Beliau lebih banyak diam setelah mendengar kabar itu. Entah, mungkin penyesalan sudah mulai merasuk hatinya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Berbuat baiklah kepada semua orang, tanpa terkecuali, karena setiap perbuatan pasti akan mendapat sebuah balasan dari Yang Maha Kuasa. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.